Kami hanya ingin bertanya ya, prestasi tuan-tuan ini, nyonya-nyonya ini, apa sih? Sebelum mereka menjadi siapa-siapa. Sebelum mereka menjadi siapa-siapa. Rekam jejaknya seperti apa ya? Jangan sampai kita salah lagi memilih presiden pada tahun 2024. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Rumah Pancasila ingin mengajak kita semua untuk merenungkan dan mencerna. Apa sih prestasi daripada Bapak Ibu ini? Sehingga kita itu mencalonkan mereka sebagai Presiden Republik Indonesia. Contoh, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Sandiaga Uno, kemudian mungkin Pak Anies Baswedan, dan yang lain-lain yang gambarnya berputar secara satu persatu di sini. Menurut Rumah Pancasila, prestasi mereka mungkin hanya sekedar yang pertama terkenal, kemudian yang kedua, mereka bekerja karena mereka adalah pejabat pemerintahan. Maka hasil kerja mereka itu menggunakan uang rakyat yang dikelola. Yang ingin ditanyakan oleh Rumah Pancasila itu, sebelum mereka menjadi pejabat itu, umpamanya pada saat mereka menjadi pengusaha aja lah yang sukses, yang belum terkenal. Apa sih prestasi yang telah mereka lakukan? Dengan uang pribadinya mereka. Menunjukkan kepada kita semua bahwa mereka itu patut, pantas, dan layak untuk menjadi teladan, menjadi contoh. Bagaimana memberikan pelayanan terhadap rakyat Indonesia. Contoh sederhananya seperti begini. Sederhana ya, contoh sederhana seperti umpamanya saya ini. Manusia biasa di rumah Indonesia, orang sipil, bukan ingin memamerkan apa yang sudah saya lakukan. Saya mendirikan Rumah Pancasila itu tahun 2018. Dengan uang saya pribadi dalam pekerjaan saya sebagai seorang advokat atau pengacara. Setelah mendirikan Rumah Pancasila itu, saya turun ke lapangan lihat. Ada saya membangunkan rumah untuk dipakai sebagai pemandian jenazah. Karena ada satu kelurahan itu yang mereka tidak memiliki pemandian jenazah. Karena satu warga itu semua adalah orang-orang yang standar ekonominya di bawah. Akhirnya repot. Kalau ada warga yang meninggal, hanya dimandikan di depan rumah, bayangkan. Dengan uang pribadi saya lakukan itu. Contoh, saya membangun rumah untuk warga-warga miskin di kota Semarang ini yang mereka tidak mampu untuk bangun rumah atau rumahnya roboh. Dan tidak ada perhatian dari pemerintah. Pakai uang pribadi dari pekerjaan saya sebagai seorang pengacara melalui Rumah Pancasila yang saya dirikan, organisasi masyarakat. Nanti akan ditampilkan gambar-gambarnya. Contoh, saya selalu memberikan beasiswa untuk anak-anak, termasuk bantuan-bantuan peralatan sekolah. Fakta-faktanya ada dengan uang pribadi semuanya. Seadanya. Contoh kemarin ketika terjadi COVID, anak-anak kan harus disuruh belajar dari rumah. Mereka tidak memiliki handphone, peralatan untuk bisa bersekolah dari rumah. Maka saya dan Rumah Pancasila turun, memberikan bantuan handphone agar mereka bisa belajar dari rumah. Kami memberikan bantuan juga berupa uang tunai, bahan-bahan makanan, ketika COVID melanda dan orang-orang tidak mampu untuk bekerja. Kemudian, kami juga memberikan bantuan, contoh ada 2 orang tua ya, yang mereka tidur itu di jalan, umurnya sudah 70-an. Yang satunya 60 yang perempuannya. Tidur di jalan selama bertahun-tahun, karena tidak punya rumah. Kami sewakan gubuk kecil untuk mereka berdua bisa tinggal dan hidup sambil bekerja sebagai pemulung sampah. Tiap bulan sampai saat ini sudah hampir 2 tahun, saya yang bayar dengan uang sendiri, untuk mereka berdua bisa tetap tidur di dalam rumah. Melalui apa? Melalui Rumah Pancasila. Kemudian,
Ketika anak-anak di bawah kolong jembatan itu tidak mampu untuk melakukan studi karena COVID. Mereka memiliki handphone, tapi harus beli pulsa untuk bisa memakai internet. Saya memasangkan wifi pribadi buat mereka, satu warga kolong jembatan bisa pakai, termasuk untuk studi. Dan tiap bulan kami yang bayar uangnya. Kemudian di dalam bidang hukum, saya mengajak mahasiswa-mahasiswi untuk turun ke LP sebelum terjadinya COVID, ya kita masih bisa masuk. Kita data para narapidana yang mendapatkan hukuman-hukuman yang sudah berkekuatan hukum tetap yang tidak sesuai dengan dasar-dasar Pancasila. Kami bantu. Puluhan orang bahkan ratusan yang bisa kami kurangi hukumannya, umpamanya dari 6 tahun jadi 2 tahun, dari 8 tahun jadi 3 tahun sesuai dengan masa tahanan mereka sehingga mereka bisa keluar. Bahkan ada yang seumur hidup bisa kemudian 20 tahun, jalani 10 tahun bisa keluar. Kami memberikan edukasi-edukasi termasuk ketika banyak Satpol PP di masa COVID, mereka dengan sembarangan memukul masyarakat yang berjualan untuk mencari nafkah. Mengedukasi dan mendamaikan antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga mampu memberikan pelayanan luar biasa dari pemerintah kepada masyarakat. Itu semua saya lakukan dan teman-teman dengan uang pribadi saya. Bukan ingin sombong, bukan. Saya hanya mencontohkan aja ini. Mencontohkan. Semuanya ditampilkan. Fakta bukti ada. Semuanya itu ada dan terekam di dalam seluruh video yang ada di IG Rumah Pancasila maupun di YouTube-nya Rumah Pancasila. Anda bisa cek. Kami lakukan. Termasuk edukasi-edukasi ya terhadap pemerintah. Contoh aja umpamanya Korden DPR kemarin kita protes juga. Akhirnya yang terjadi apa? Dibatalkan dan lain sebagainya. Kebersamaan antara kami Rumah Pancasila merekrut masyarakat juga yang paham untuk saling membantu. Jadi mungkin dana ada dari saya, tapi saya juga mampu untuk mengangkat masyarakat. Yuk sama-sama mengetahui tentang hak-haknya. Mengedukasi bersama-sama. Ini prestasi yang dilakukan tanpa menggunakan uang rakyat. Bahkan Rumah Pancasila dipercaya juga untuk melakukan edukasi dan pelayanan terhadap para mantan narapidana teroris itu. Dikumpulkan jadi satu. Kami membuat lagu-lagu edukasi yang Anda sebenarnya bisa lihat tidak populer memang ya. Padahal lagu-lagunya bagus juga. Kami membuat prestasi-prestasi luar biasa. Dengan kerja, mengajak, merangkul mahasiswa, masyarakat biasa untuk saling bahu-membahu. Membuat karya terbaik di Rumah Indonesia. Dengan uang sendiri. Kemudian mungkin ada yang bilang, loh, Anda ingin mencalonkan presiden? Tidak bisa, saya pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu tidak ingin tentang kedudukan di dunia. Yang kedua, saya ini orang bertato. Orang bertato itu orang yang serampangan. Semuanya itu bersama-sama dengan nikmat, enak, kita saling bergaul. Dan orang-orang bertato itu biasanya rata-rata tidak ingin untuk mendapatkan kekuasaan. Tidak. Kami tidak ingin. Kami hanya ingin bertanya. Prestasi tuan-tuan ini, nyonya-nyonya ini, apa sih? Sebelum mereka menjadi siapa-siapa. Sebelum mereka menjadi siapa-siapa. Rekam jejaknya seperti apa? Karena yang kita pilih nanti untuk mampu membuat Indonesia menjadi lebih baik adalah orang yang benar-benar dengan ketulusan hatinya hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Bukan untuk bekerja dalam rangka memperkaya dirinya sendiri, golongannya, kroni-kroninya, dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang cara pandangnya itu adalah Pancasila. Untuk apa? Untuk membawa kita semua kepada kesejahteraan, kenyamanan, kehidupan yang indah di Rumah Indonesia. Maka bagi mereka-mereka yang memberikan dukungan kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya ini tadi, coba jelaskanlah pada kami apa prestasi yang telah mereka lakukan untuk rakyat Indonesia ketika mereka belum terkenal,
ketika mereka belum menjadi pejabat. Pada saat mereka melakukan itu dengan ketulusan hati, hanya karena mereka sadar bahwa mereka dipercaya Tuhan mendapatkan karunia rezeki, karunia kecerdasan, karunia kemampuan yang berkelebihan, sehingga mereka ingin berbagi semua itu dengan rakyat Indonesia. Ketika ada prestasi seperti itu, marilah kita bersama-sama, termasuk Rumah Pancasila, akan memberikan dukungan kepada mereka untuk duduk sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Jangan sampai kita salah lagi memilih presiden pada tahun 2024. Sehingga keinginan kita bersama agar tahun 2045 Indonesia menjadi lebih maju, lebih baik, lebih sejahtera, lebih nyaman bagi kita semua bisa terwujud dalam waktu yang secepat-cepatnya. Jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati. Marilah kita berbuat kebaikan di rumah Indonesia, rumah yang kita tinggali bersama, dan nanti akan kita tinggalkan juga bersama ketika kita dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Dengarlah hai manusia, doa-doa dalam debur ombak. Lihatlah hai manusia, pengharapan di garis langit. Marilah kita berbagi makan dan minum dengan mereka. Marilah kita berbagi senyum dan tawa dengan mereka. Biar hari esok lebih indah buat kita. Marilah kita berbagi makan dan minum dengan mereka. Marilah kita berbagi senyum dan tawa dengan mereka. Marilah kita berbagi makan dan minum dengan mereka. Marilah kita berbagi senyum dan tawa dengan mereka.